Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku semua yang tercinta, yang setia mengikuti channelnya Cak Eba, Cak Eko Bayu Haji, semoga selalu berbahagia. Kali ini kita akan membahas terapi penyakit psikomatik, fobia, mental block, dan traumatik. Ada beberapa cara sederhana terapi ini sebenarnya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kita terapi dengan baik tanpa kita nggak usah ke dukun, ke paranormal, ke orang-orang yang mistis dan sebagainya, dengan menerapkan ilmu ini yang didapatkan dari ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, NLP yang disampaikan oleh saya dapatkan dari pakarnya, yaitu Bapak Ahmad Fatahillah dari Mojokerto sebagai pengajar NLP, dan dari Bapak Edi Sugianto dari Naks DNA Gresik. Beliau banyak sekali memberikan ilmu-ilmu dan terapi untuk orang-orang traumatik dengan bantuan program Neuro Linguistic Program. Ya, pertama adalah bahwa kita memprogram pikiran seseorang dan kita sendiri. Jadi pengobatan ini bisa untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kita bahas dulu untuk pengobatan orang lain. Program ini harus dimulai dengan niat yang kuat dari yang sakit untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan kemauan kuat itu, kita tanamkan bahwa dia bisa punya kesembuhan akan terhadap fobianya, trauma masa lalu, dan adanya mental block dia terhadap suatu peristiwa yang membuat kejiwaannya masa sekarang menjadi terbelenggu. Fobia, ketakutan, misalkan ketakutan dengan kecoa, ketakutan dengan ketinggian, bisa kita kurangi kadar ketakutannya. Tidak bisa hilang serta-merta ya, dari skala sekian jadi sekian, itu nggak masuk akal. Kemudian untuk trauma masa lalu, misalkan korban pemerkosaan, korban pembulian, kemudian orang-orang yang pernah masa kecil yang mulai trauma karena didikan orang tua yang sangat keras, bisa kita kurangi dengan traumanya dari skala sekian, dengan 1 sampai 10 menjadi lebih kecil ya. Kita terapi terus agar ia bisa melupakan trauma-trauma itu untuk menyongsong kehidupan lebih baik. Misalkan seorang yang belum menikah karena trauma masa lalunya, dia diputus oleh orang yang disenanginya, akhirnya dia tidak menikah, atau ada fobia, ketakutan kalau menikah akan jatuh miskin dan sebagainya. Perlu diterapi, dan banyak berhasilnya diterapi. Pertama, metode terapinya sangat mudah. Pasangkan niat ke orang itu, agar mau kesembuhan ya, bersedia dia sembuh, bersedia dia untuk sembuh. Setelah itu kita terapi dia untuk merekol fobianya, traumanya. Misalnya trauma setelah dia mengalami kecelakaan, atau trauma mengalami perkosaan atau peristiwa baik lainnya, atau fobia ketinggian, fobia karena kebakaran dan sebagainya, maka kita terapi dengan dia merekol ulang yang ditakutinya. Setelah dia berhasil merekol, terhubung, kemudian kita suruh merasakan sensasi di dalam tubuhnya, misalkan bagian mana yang mengalami traumatik, karena di tubuh ini ada traumatik, menyimpan memori di tubuh ya, di tubuh. Misal kita cari, dia merasa kok gatal atau berdenyut, dipegang titik ini, terus tapping, dia mengucapkan mata, terus dia mengucapkan, wahai tubuhku, selaraslah, berdamailah dan selaraslah
berdamailah dan selaras diulang 3 kali ya. Kemudian setelah itu apa, atas izin Allah, atas izin Tuhan, dirimu selaras kembali dan berdamai dengan kembali dengan diriku. Terus dicari lagi titik lain sampai titik ini gak kerasa, ya ketemu titik di sini. Wah, itu buku selaraslah, berdamailah dengan diriku atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terjadilah dengan sempurna. Terus kita afirmasi bila berdoa ke Allah, terus cari tubuh lain berulang-ulang sampai misalkan di sini sensasinya biasanya gatal, kedut-kedut, nyeri ya. Akan setelah itu baru kita kuatkan lagi, kita ulang lagi sampai rasa yang sensasi di tubuhnya ini hilang. Efeknya dia kebanyakan akan berkurang, tingkat fobianya, tingkat ketakutan. Itu yang terjadi ya. Jadi orang yang ketakutan nikah karena pernah disakiti pasangannya, orang yang korban pemerkosaan, dengan terapi ini banyak mereka yang sudah berkurang rasa traumanya, jadi hampir seperti orang normal ya. Kemudian terapi ini apakah seketika? Nggak bisa, harus dilakukan terus-menerus setiap hari sampai rasa di bagian sensasi di tubuh ini ada kelainan, gatal. Setelah membayangkan traumanya, kita misalnya gini, membayangkan trauma di pelecehan, bagian sini kerasa sakit, kita tapping, itu jangan, wah itu tubuhku berdamailah, selaraslah, terjadilah dengan sempurna atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Afirmasikan, berdoa pada Allah sampai gak kerasa apa, pindah ke titik lain yang ada gejala lain ya. Ini sangat efektif dan terbukti ya. Kemudian dicek setiap hari, apakah berkurang mulai rasa-rasa akibat ketakutan, fobia itu ya. Kebanyakan berkurang. Untuk mental block, orang kan punya mental block karena punya keterbatasan mental, ada yang membatasi. Wah, biasanya aku gagal kalau berusaha, biasanya aku gagal kalau bekerja. Wah, kalau ketemu bos kayak gini aku susah, wajahnya kok gini, biasanya orang yang menyusahkan. Kan dia kan blok sini, padahal wajah orang kan bisa mirip bisa enggak ya. Dia udah menjudge orang itu seperti pikirannya, sehingga dia gak mau bekerja, malah grogi, nervous. Padahal orang itu kan belum tentu seperti yang dia pikirkan. Akhirnya dia terhambat komunikasi, tidak bisa networking dengan kawan dan sebagainya. Atau seorang manajer melihat anak buahnya wajah mirip dengan orang yang menyakitinya, akhirnya dia juga membuat batasan, padahal dia tidak, orang itu yang dibatasi itu tidak melakukan yang sama. Itu mental block. Atau punya pasangan wajahnya kok mirip dengan yang menyakiti aku, akhirnya dia ada blok-blok dengan pasangannya. Itu perlu diterapi dengan gini, terapi satu dengan cara itu, atau dengan dia memvisualisasikan ketakutan apa, misalkan dengan pasangannya, bayangannya kita ubah pasangannya menjadi menyenangkan, menjadi gambar menyenangkan dia, ubah menjadi yang sangat dia sukai. Tidak, bukan diubah gambarnya, seolah kita mengubah gambar dalam pikiran dia. Terus diafirmasikan, ya Allah, ya Tuhanku, selaraskanlah, damaikanlah terhadap apa bayanganku ini, terjadi dengan sempurna ya Allah, terjadi dengan menyenangkan. Hapuslah segala masalah-masalahku dengan bayanganku sendiri. Terus kita lakukan itu berulang-berulang. Atau kita kadang di pergaulan ketemu orang yang tidak menyenangkan, gampang kita pejamkan mata, bayangkan orang itu, lihat orang itu, bayangkan seperti suara bebek, kwek 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 ya. Jadi kita lihat orang itu ketawa, mulu apa, komen-komennya kayak bebek, kwek 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 kwek, atau bisa kita bilang bodoh, kita ubah kalimatnya bo'o, do'o, bo'o, do'o, akhirnya kita kan ketawa. Efeknya kita tidak akan membenci orang itu ya, paham? Nah, jadi kita nggak membenci orang itu, dan efeknya jiwa kita damai sama orang lain, kita punya hubungan baik ya. Kadang kita kan terblok karena pikiran kita sendiri,
disakiti, mikir, akhirnya menjudge gampang. Bayangkan orang itu mencapkan mata, misalnya kayak donor bebek, tiba-tiba mulai kwek 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 kwek, kita kan jadi ketawa ya, iya kan? Jadi kita benar-benar akan bisa menjaga perasaan kita, kesehatan kita, dengan tidak memikirkan kejelekan orang, karena setiap kejelekan orang pasti dia pernah berbuat baik ya. Jangan karena 10 perbuatan baik, satu perbuatan yang tidak menyenangkan hapus semua. Itu kita hindari ya. Sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang punya visi yang baik, kita hindari gara-gara nilai rusak susu belang itu enggak, pada biasanya orang bagus ya. Jadi jasa orang tidak kita apresiasi. Mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan atau bisa menghubungi saya jika diperlukan untuk terapi traumatik atau fobia ini, monggo dan silahkan bisa diskusikan, karena terapi ini terbukti bisa menyembuhkan beberapa traumatik, fobia dan mental block seseorang. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.